di sisi Allah, ya, di sisi Allah Ta'ala minad doa, dari doa. Jadi tidak ada amal-amalan ya. Tidak ada amal-amalan yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala minad doa, dari doa. Makanya ada hadis lagi yang menyatakan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Jadi intisari ibadah itu doa. Makanya as-salatu ad-du'a. Ya, pengertian salat ya, kalau kita bahasa as-salatu lafzian, secara lafaz ad-du'a, yaitu doa. Salat itu doa. Ya. Nah, maka doa itu menjadi intisari ibadah. Ya, jadi semua ibadah intisarinya, kalau ditarik intisarinya, dia adalah doa. Ya. Kenapa kayak gitu? Mengapa doa itu menjadi intisari ibadah? Karena dalam doa itu mengandung, menampakkan kelemahan diri kita. Kita kalau berdoa itu berarti kita menyadari kalau kita lemah. Kalau kita fakir, jadi mintanya sama Allah rezeki. Kemudian merendahkan diri. Berdoa itu merendahkan diri. Maka kata Allah, orang hamba yang tidak suka berdoa itu orang yang sombong, hamba yang sombong. Karena pada doa itu maknanya kita merendahkan diri kepada Allah. Ya. Ya. Jadi tadi ya. Jadi muhasabah, mensucikan diri yang kedua adalah berdoa. Dan doa untuk bagaimana kita bisa selalu istiqomah, ya. Kita minta pada Allah, salah satu doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah, ada yang ditambahkan wa ala ta'atik. Artinya kita minta, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku kepada agamamu dan ketaatan kepadamu. Ya. Jadi harus senantiasa mengupayakan tadi, ya, untuk rangka membersihkan jiwa kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Misalnya kita sudah melakukan kebaikan, minta sama Allah, ya Allah istiqomahkan hamba dalam thalabul ilmi. Ya Allah istiqomahkan hamba dalam sedekah, gitu ya. Minta terus sama Allah. Jadi Allah akan mudahkan, ya. Allah akan mudahkan kita melakukan kebaikan. Nanti Allah akan buat kita sibuk dengan kebaikan. Masya Allah. Orang kalau disibukkan dengan kebaikan, dia nggak sempat melakukan yang jahat. Gitu, Masya Allah ya. Kita pengen hari-hari kita, ya, jasad kita disibukkan untuk hal-hal yang baik. Sampai kita capek gitu. Capeknya apa? Capek dari pagi melakukan kebaikan. Ya, dari mengurus keluarga, setelah itu kita kemudian datang kajian, terusnya kita ikut acara misalnya organisasi untuk kebaikan, sampai kita lelah tertidur, dan kita disibukkan oleh Allah dengan kebaikan. Itu bersyukur, ya, minta sama Allah, ya Allah, ya, istiqomahkan hamba, wafatkan hamba dalam kondisi melakukan amal soleh. Jadi seseorang itu akan diwafatkan dengan kebiasaannya, ya. Kalau seorang yang pembalap, ya nggak jauh-jauh meninggalnya di sirkuit, ya kan? Orang yang hobinya naik gunung, ya saja wafatnya sedang mendaki gunung. Nah, mudah-mudahan kita disibukkan dengan kebaikan, sehingga nanti ketika kita dipanggil Allah juga sedang melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah, ya, lanjutan dari introspeksi diri, dari muhasabah. Muhasabah tuh harus ada actionnya, ya. Jangan muhasabah aja, ya. Oh ya, saya dosa ini gitu. Harus ada actionnya. Apa action dari muhasabah? Yaitu taubat, perbaiki diri, ya, taubat. Bahkan taubat itu jangan sampai ditunda, ya. Di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu
menuju pengampunan Allah. Jadi kalau taubat itu disuruh segera, jangan tunda-tunda. Ya, karena menunda taubat itu semakin berat. Kayak kita menunda, misalnya ada pohon, Umi pernah tuh di samping rumah Umi itu ada pohon jengkol dulu ya. Kecil, kita nggak tahu kalau itu pohon jengkol ya. Kita nggak tahu tuh, kalau tahu dari kecil itu pohon jengkol, cabut aja gitu ya. Sampai gede gitu ya, berakarnya kuat. Lah itu pohon jengkol Ibu, ternyata kalau daunnya lagi muncul baunya nauzubillah min zalik, Bu. Sampai tidur pakai masker. Jadi nyesel, ya kalau tahu waktu kecil kita cabut deh ya gitu ya. Akhirnya karena udah besar pas kita mau nyabut harus pakai tukang. Ya sekali nyabut ya ngasih ongkos 200.000. Ya, itulah kalau maksiat itu udah berakar, udah candu, susah kita untuk berhentinya. Ya, maka wasari bersegera. Jangan entar. Karena kalau satu kebiasaan buruk sudah mengkristal dalam diri seseorang, udah nyandu, apapun itu, nyandu nonton drakor. Ya, sekarang mah udah alhamdulillah enggak terlalu. Kalau dulu kan emak-emak tuh sama drakor sampai udah nyandu, itu untuk berpisah dari nonton drakor susah banget. Ya. Kalau yang tahu jangan coba-coba, takut nyandu gitu. Yang belum tahu drakor nggak usah nyoba-nyoba nonton karena nanti tertarik lama-lama gitu. Jadi sesuatu yang apa sih lagi viral nih dan itu bikin orang pada kecanduan, jangan coba-coba gitu. Kalau Umi nggak mau nyoba-nyoba yang kayak gitu karena takut kita nih lemah gitu, takutnya nanti udah nonton, iya bagus juga ya, film drakor bagus-bagus gitu. Misalnya, kalau sudah melekat, mengkristal dalam diri kita, itu lepasnya susah. Kemelekatan itu, Bu, sesuatu yang sudah melekat itu susah. Kalau yang melekatnya kebaikan, alhamdulillah. Kalau yang melekatnya itu maksiat, dosa, kesia-siaan, ketidakbermanfaatan, kita mau pisah sama dia susah banget. Orang yang ngerokok, ya, gimana orang udah ngerokok? Ya untuk berhenti susah. Makanya semua taubat itu kita itu harus segera lakukan, segera, jangan entar. Karena semakin entar semakin mengkristal dalam diri kita. Kalau sudah mengkristal, melekat, susah untuk melepaskannya. Ya seperti itu. Jadi segeralah bertaubat. Setelah kita introspeksi diri, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Segeralah engkau menuju pengampunan Allah. Jadi kalau kita kalau untuk urusan akhirat itu bahasanya fanfiru, berlarilah, bersegeralah. Kalau untuk akhirat begitu. Tapi kalau untuk dunia fantasir fil ardi, bertebaranlah. Enggak disuruh buru-buru. Ya, kita nyari rezeki itu wa idza qudiyatis sholati yaumil jumu'ati fantasiru fil ardi. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan sholat Jumatan, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kau di muka bumi cari rezeki. Enggak disuruh buru-buru. Enggak. Kalau untuk urusan dunia tuh bergeraklah, fantasiru, ya, bersebar gitu. Tapi kalau untuk urusan akhirat itu selalu pakai bahasanya segera, ya, wasari'u dan bersegeralah, ya, selalu bersegera kalau untuk urusan akhirat. Karena kalau dunia itu nggak perlu disuruh pun kita udah semangat, gitu ya, dagang gitu. Apalagi udah merasa untung dengan perniagaan itu, maka tanpa disuruh pun akan semangat, gitu. Tapi kalau akhirat kan nggak terlihat, nggak konkret, ya, sehingga Allah tuh memotivasinya lebih kenceng lagi, ya, seperti itu. Jadi bertaubat, perbaiki diri, introspeksi diri, ya. Yang keempat, nah ini, yang keempat, mengisi waktu demi waktu dengan amal soleh, amal-amal soleh. Amal soleh itu apa? Amalun, perbuatan. Amal itu ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar, Bu. Makanya setiap amal soleh harus ada niat. Nah, itu menunjukkan kalau kita melakukannya dengan sadar. Amalan yang tidak dilakukan dengan tidak sadar tidak terhitung amal. Seperti sholatnya orang ngigo. Orang bangun tidur gitu, kayak robot, terus sholat. Sholatnya tidak bernilai karena dikerjakan tanpa kesadaran. Atau sholatnya orang gila. Tidak ada nilai pahalanya. Rafa al-qalam, karena orang gila itu catatan amal sudah diangkat.
Udah nggak dicatat lagi. Dia mau melakukan dosa, mau amal soleh, udah nggak ada catatannya. Ya, karena agama ini diperuntukkan untuk orang yang berakal sehat. Maka kalau orang gila, sudah akalnya nggak sehat, maka dia sudah terlepas, rofa al-qalam. Malaikat juga udah pensiun, nggak nyatet lagi amal-amal dia gitu ya. Nah, jadi mengisi waktu demi waktu dengan amal soleh. Jadi amal artinya perbuatan yang dikerjakan dengan kesadaran. Solihun, soleh. Soleh itu artinya sesuai dan bermanfaat. Ya, jadi amal soleh adalah amal yang dikerjakan dengan sadar. Amal itu ya sesuai dengan syariat Islam, ya, tidak menyalahi syariat Islam dan bermanfaat. Segala hal yang bermanfaat itu amal soleh. Contoh, membersihkan debu dari kipas. Ya, ini kalau ke rumah orang, debu orang kipasnya tebal banget tuh, gemes banget tuh, bersihin. Kenapa? Karena kipas tuh kalau debunya banyak juga anginnya udah nggak semeriwing, ya kan, beda ya. Nah, itu udah tanda semua. Kalau udah anginnya nggak terasa, berarti debunya banyak tuh yang nempel. Membersihkan debu dilakukan dengan sadar, bermanfaat tidak? Bermanfaat, maka itu amal soleh. Jadi setiap amal yang kriterianya dikerjakan dengan sadar, dia sesuai dan bermanfaat, itu adalah amal soleh. Berarti peluang amal soleh sangatlah banyak. Tidak terbatas pada ibadah-ibadah mahdoh. Ya Bu ya? Oh, kayak jumatik. Nah, orang yang nginin juru itu ya, ngeker-ngeker itu ada jentik nggak ya? Ya, nginin jentik nyamuk. Nah, ya, nimbang-nimbangin bayi gitu. Siapa di sini posyandu? Iya, ya kader. Nah, itu amal soleh bukan? Amal soleh. Ya, jadi peluang amal soleh banyak. Jadi peluang soleh itu bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat, bukannya puasa. Peluang amal soleh begitu banyak. Tadi kriterianya kita melakukannya dengan sadar, sesuai, tidak menyalahi aturan agama ya. Kemudian dia ada nilai manfaat, maka itu amal soleh. Berarti peluangnya sangat banyak dan bahkan kita sehari-hari ini Bu, kalau amal soleh kita kerjakan itu kemudian hasilnya benjol, itu langsung benjol. Banyak amal soleh kita gitu ya. Berbunga ya, oh bunga ting bunga. Kalau dosa baru benjol. Ya, jadi nah kalau kita sudah beramal soleh, maka hendaklah yang paling utama istiqomah. Seringnya ketekunan ini kurang, ya, istiqomah. Ya, makanya dalam hadis katakan ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja. Jadi bertakwa itu di mana saja, bukan hanya lagi di masjid. Nah, kalau di pengajian solihah banget kelihatannya. Pas tapi nggak ngenalin Umi, siapa nih nggak ngenalin? Pakaiannya oke, misalnya gitu ya, ada gitu. Umi, dia juga terkadang suka malu, nggak negor gitu ya. Lah, nah, berarti takwanya di masjid aja, di ta'lim doang nih kelihatan ini. Pas di luar, ya seksi pakaiannya gitu, kan masih ada yang seperti itu. Nah, padahal Allah suruh ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, ya, bukan hanya di ta'lim, bukan hanya di tempat-tempat ibadah. Bertakwalah di mana saja. Wa atbi'us sayyi'ata hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha. Ya. Jadi ikutilah, kalau kita tadi habis melakukan perbuatan buruk, ikuti dengan baik. Contoh, tadi habis ngomongin orang. Lupa nih di warung ngobrol-ngobrol. Bu, udah tahu nggak ibu si Anu tuh kan gini-gini. Iya. Oh, pantesan kemarin gini-gini. Kita nyaut gitu ya, nyambung. Nah, sampai rumah istighfar. Ya Allah, kenapa tadi ikut-ikutan istighfar? Lebih mantap lagi, sedekah. Sedekah. Wa atbi'us sayyi'ata hasanah. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Sedekah. Tamhuha. Maka perbuatan baik ini akan menghapus yang buruk tadi. Jadi habis melakukan itu, lakukan buruk, kerjakan yang baik. Buruk gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pernah melakukan sesuatu yang mungkin buat kita itu bukan amal buruk ya. Tapi kan beda level ya. Beda level sama kita. Jadi beliau itu
mau sholat asar ke masjid. Tiba-tiba melintas ke kebun kurmanya. Kebun kurmanya lagi tumbuh ranum-ranum. Lah manusia bikin enak niatin gitu. Keliling, udah pada tumbuh gitu ya. Sampai kemudian sholat asarnya masbuk Bu. Nah, selesai sholat istighfar, astagfirullah, ini gara-gara pohon ini nih, gara-gara pohon korma aku jadi sholatnya masbuk. Akhirnya apa yang dilakukan? Itu pohon kormanya disedekahkan. Ya Rasulullah, aku mau sedekahkan kebun kurmaku. Kata Rasulullah, jangan disedekahkan, tapi kamu wakafkan. Nah itu wakaf pertama. Rasulullah itu wakaf pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kamu wakafkan saja kebunmu, nanti hasilnya itu bisa engkau berikan kepada seluruh orang miskin di Madinah. Jadi kan lahan kebunnya luas. Kalau wakaf itu kan nggak dikasihin ke orang, tapi dikasihkan ke Allah. Jadi milik Allah. Nah hasilnya bisa digunakan untuk orang-orang miskin. Jadi setiap panen kurma hasilnya dikasih ke orang miskin. Jadi wakaf itu mengabadikan harta kita. Kalau sedekah ngasih udah sedekah sama buyut, selesai. Tapi kalau diwakafkan sumur kita ini diwakafkan, berarti kita serahkan hukum ini jadi milik Allah. Siapa yang boleh ngambil air? Siapapun. Nah, artinya itu pahalanya terus mengalir, jariahnya terus mengalir. Makanya sampai sekarang masih ada tuh harta wakaf Utsman bin Affan. Sekarang udah dibentuk dalam bentuk hotel. Dan hasil wakafnya itu ya, kalau kita orang Aceh ya, ada orang Aceh yang mewakafkan tanahnya bikin hotel. Sekarang jamaah haji orang Aceh itu selalu nginap di situ. Dan setiap tahun dibagikanlah hasil keuntungan hotel itu kepada jamaah Aceh. Itu satu orang bisa dapat 4 juta lebih. Iya, itu namanya siapa ya? Ada, bisa searching deh. Itu seorang orang yang soleh dermawan. Dia mewakafkan tanahnya, dibangun hotel. Jadi bendanya itu tetap abadi karena milik Allah, nggak boleh dijual, ya. Tetap, cuman kita milih nazir, orang yang mengurus. Yang mengurus boleh mengambil keuntungan dari itu secara wajar gitu ya. Dia mengurus hotel itu, dia boleh ngambil untuk bayar karyawannya, tapi keuntungan dari hotel itu dibagikan kepada jamaah haji Aceh. Maka jamaah haji Aceh itu dia setiap tahun dapat, kalau yang berangkat tinggal di hotel itu terusnya dapat uang. Itu luar biasa, keren banget ya, wakaf. Ya kalau kita mungkin wakafnya baru Al-Qur'an. Ayo, siapa yang mau wakaf Al-Qur'an 100.000, ya kan? Selama Al-Qur'an ini dibaca, apalagi yang baca hafiz Qur'an di pesantren, maka setiap huruf yang dibacanya, setiap ini kita dapat pahalanya. Ya. Kalau nggak bisa yang kayak gitu Bu, itu kan harus miliarder kali ya. Tanah, hotel, itu orang-orang yang ini. Nah kita yang kayak gini nih, wakaf Quran, wakaf sumur. Ada sumur 50.000 di Al-Ihsan ya, masjid ya. Ini ya, wakaf. Nah seperti itu, mengabadikan. Umi juga lagi mau menggerakkan wakaf, lagi butuh uang 100 juta untuk bangun TPQ. Jadi TPQ-nya muridnya udah penuh, sesek. Nah ada lahan sedikit, mau dibangun, itu 100.000. Nanti kalau ini proposal share ya. Ya kita bisanya berapa? 100.000, 200.000, nggak apa-apa. Tapi sedikit nanti itu jadi keramik, jadi ini. Setiap anak-anak ngaji kita dapat pahalanya. Ya, luar biasa. Itu pengabadian harta yaitu dengan wakaf. Ya. Nah, jadi bertaubat, perbaiki diri. Jadi wa'atbi usayyi'ata hasana tamhuha. Ikuti. Jadi kalau kita habis melakukan dosa, nah, kita kalau dalam istilahnya mu'aqobah, menghukum diri, ikop, nah, memberikan ikop pada diri. Tadi abis ngomongin orang, astagfirullahaladzim, keluarin sedekah 5.000. Kita kan lama-lama merasa rugi, aduh setiap ngomongin orang 5.000. Lama-lama kebiasaan itu hilang, gitu. Jadi tamhuha, iya. Jadi tamhuha, bahwa setiap amal soleh itu menghapus dosa amal buruk. Wah langsung tuh beredar tromol, siap, ayo siapin ya, Masya Allah ya. Jadi mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh. Kalau sudah berarti minta terus sama Allah, istiqomahkan ya Allah, istiqomahkan hamba gitu ya. Kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6 nih penting juga, bergaul dengan orang-orang yang soleh.
Masya Allah. Kelima ya. Kelima. Nah, enggak, istiqomah tadi amal soleh. Itu penjelasan sayang. Nah, sekarang bergaul dengan orang-orang yang soleh nih, Bu. Ya. Jadi bahwa kenapa kita disuruh bergaul dengan orang-orang soleh? Karena setiap orang itu mengeluarkan energi. Aura. Energi. Orang soleh mengeluarkan energi positif. Dan manusia itu saling menularkan energi. Ya. Maka kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka energi positifnya itu saling menularkan. Ya. Ada teman kita, dia kerennya di sedekah, yang ini kerennya di tilawah, ini keren tuh ibu itu bisa sehari 1 juz, termotivasi kita. Oh ibu ini keren loh sedekahnya gitu. Jadi energi positif saling menularkan. Ya, maka disuruhlah kita bersabar. Nah, coba surat Kahfi, surat 18 ayat 28. Kita disuruh sama Allah bersabar bersama orang-orang yang soleh. Ya, udah kata. Wal ashi hayatad dunya qalbahu furuto. Ya. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, ya, pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah. Nah, ini khitab yang diajak bicara Rasulullah. Rasulullah aja disuruh bersabar bersama orang-orang yang selalu menyeru. Artinya kita selalu bersabar bersama teman-teman yang soleh. Dengan yang soleh aja harus bersabar. Karena sesoleh-solehnya orang manusia bukan malaikat. Ya. Tapi kita tetap harus bersabar bersama orang-orang yang soleh. Kemudian setelah disuruh bersabar dengan orang yang soleh, ya kemudian kita apa? Ya, dan jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Masya Allah, kalau udah punya teman yang baik, punya komunitas yang baik, punya tempat mana kita tolabul ilmi yang rutin gitu ya. Nah, jangan berpaling dari mereka. Mata kita jangan paling pada mereka, ya. Kemudian kita jadi lupa berpaling dari mereka, mengharap perhiasan kehidupan dunia. Ya. Jadi kita akhirnya yang tadinya teman-temannya yang baik-baik, tapi karena ada teman lain yang dia lebih suka yang senang-senang, kemudian kita jadi ikut sama mereka. Nah, jangan, sabar aja sama teman-teman ngaji mah. Sejelek-jeleknya teman ngaji masih lebih baik Bu dibanding teman-teman dugeman gitu ya. Ya. Nah, kemudian apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan engkau mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan ikuti orang-orang ya yang hatinya udah lalai dari mengingat Allah. Bahkan Allah enggak mau mengingat mereka. Ya. Jadi Allah yang melupakan ya. Jadi jangan kau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jadi Allah yang membuat lalai, ya. Nah, dari mengikuti orang yang hatinya lalai dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dalam keadaan yang sudah melewati batas. Jadi kita disuruh bersabar bersama teman-teman yang soleh, ya, sabar. Karena tadi sesoleh-solehnya manusia pasti dia ada sisi negatifnya juga. Tapi tetaplah bersabar bersama mereka. Bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi dan siang. Artinya harus ikut terus dengan orang yang selalu mengingatkan kita akhirat, memotivasi kita berbuat kebaikan. Ya, energi positif mereka akan menular ke kita. Makanya dalam istilah Arab ada bahwa su'ul huluki yu'udi. Ya. Perbuatan akhlak buruk itu menular. Dan nularnya gampang, Bu. Kalau yang buruk nularnya gampang. Tapi kalau yang baik ditular-tularin aja susah. Kalau yang itu, ya, kalau yang buruk itu tanpa disuruh aja kita tanpa sadar kita jadi ngikutin kan. Kita ketemu sama teman yang tukang gosip. Alah, gampang banget kita. Awalnya kita pasif dengerin aja gitu, gak berani nyetop gitu ya. Tapi lama-lama kita nimpalin. Ya, itulah
ya, bahwa perbuatan buruk nularnya lebih gampang, ya. Maka disuruh kita bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi maupun siang. Bersabar dengan teman-teman yang soleh, ya, gitu, ya, luar biasa ya. Jadi tadi energi kita saling menularkan. Ya, maka kita upayakan kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki energi yang sama-sama positif. Ya, biasanya kalau orang yang energinya di bawah kita, ya, dalam pengertian itu ya, energi bukan physically ya, energi artinya penampilan orang bisa dipoles, tapi energi seseorang tidak bisa dipoles. Dia memiliki energi positif atau negatif, dari kita ngobrol sekian kita langsung bisa menilai kalau dia mesti energinya memang positif atau energinya negatif. Kita ngobrol kita nggak nyaman nih, ternyata terlihat gitu energi dia yang buruk gitu. Kalau seseorang itu energinya rendah, itu biasanya misalnya kita punya teman yang energinya di bawah kita, biasa yang paling ini dia suka merendahkan kita. Kenapa? Karena orang yang merendahkan kita, dia ingin terlihat tinggi dengan cara rendahin kita. Ya, itu. Ada di atas seperti itu. Jadi kalau kita ketemu teman, kita udah vibes-nya udah positif nih ya. Pagi kita bangun jam 3:30, tahajud, sholat subuh, ya sempat suruk, terusnya olahraga, endorfinnya kita keluar ya, eksotosinnya kita keluar ya. Ya semua tuh hormon-hormon kebahagiaan kita sudah keluar gitu ya, dari bangun tidur udah fresh, enak. Bertemulah kita dengan orang yang energinya di bawah kita. Pada saat kita cerita apa gitu tentang keinginan kita, oh iya saya ingin gitu, kita lagi menginikan ya, saya pengen bikin donat ini, saya udah dapat itu, udah masuk kelas itu bikin donat, saya pengen usaha donat. Itu dia langsung rendahin gitu, ala jualan donat, udah banyak orang jualan donat gini-gini, langsung kita diturunin. Nah ini tanda dia orang yang energinya di bawah kita, sehingga dia nggak mau kita bertumbuh menjadi orang yang lebih keren. Ditekan, kita diturunkan. Niatnya supaya satu sama-sama rendah kayak dia, ya, sama-sama rendah kayak dia, atau dia pengen kelihatan tinggi dengan cara merendahkan kita. Maka jangan bergaul dengan orang yang energinya lebih kita. Terlihat kok orang yang energi lebih tinggi, misalnya dari hal bercandaannya aja kita tuh udah gak nyambung. Benar, orang kalau nggak sefrekuensi, orang nggak sefrekuensi, itu candaannya aja beda Bu. Ya, rasanya. Saya pernah kumpul baru kumpul dengan ibu-ibu yang saya juga gitu. Pas saya masuk, candaannya tuh buat saya menjijikan gitu. Candaannya tuh tentang seks gitu, tentang hubungan suami istri. Duh, langsung tuh berasa beda banget, candaannya tuh nggak lucu. Karena yang dicandain itu tentang hubungan suami istri. Kumpul emak-emak, tapi bercandanya kayak gitu, set langsung tuh udah nggak nih. Kita langsung berasa vibes-nya beda gitu ya. Karena candaannya aja buat kita nggak lucu. Ya ada kan? Oh candaannya tuh nggak lucu buat kita gitu. Kita udah nggak merasa itu sesuatu yang harus ditertawakan gitu. Sesuatu yang nggak usah dibicarakan itu. Ya nggak pantas gitu. Tapi mungkin bagi komunitas tertentu itu adalah candaan-candaan mereka seperti itu sehari-hari. Nah itu udah berasa beda lah energi kita. Ya. Nah kalau yang seperti itu jangan bergaul dengan seperti itu. Karena akan membuat energi kita ikut turun. Gitu ya. Nah, maka bergaulah minimal dengan yang energinya sama sefrekuensi. Jadi sama-sama asik, ketawanya sama, ya. Bercandaannya nggak garing gitu, nyambung gitu. Bercandanya kita ketawa dia ketawa karena sefrekuensi candaannya pun, ya. Tapi yang lebih hebat lagi, jangan hanya yang sefrekuensi asik-asikan aja. Kalau sefrekuensi oke asik-asikan aja gitu ya. Ya biasanya saling ini. Nah, sekalilah ada di mana kita harus bergaul dengan orang yang energinya lebih tinggi dari kita, ya. Tinggi dari sisi ilmunya, dari sisi pengalamannya, dari sisi ruhiyahnya, ya. Lebih solihah, lebih berwawasan, lebih. Sehingga kalau bertemu dengan yang orang itu, biasanya orang itu ngajak ngangkat kita. Ya ngangkat, ayo Bu, mulai jalankan Bu ini. Ngangkat, kita diangkat, ditolong sama dia. Biasanya orang seperti ini pengen orang itu pun naik. Contoh ya, saya contohkan salah satu orang yang memiliki energi tinggi seperti almarhumah Marissa Haque. Dia akan selalu memotivasi orang untuk ayo sekolah lagi, ambil S2 gitu kan.
Sampai adiknya gitu, oh gitu kan ya. Ketemu orang tuh dia selalu bicara, ayo dong kuliah lagi gitu kan. Karena apa? Dia ingin orang lain pun tinggi seperti dia. Diangkat orang, dimotivasi orang gitu. Itu ciri orang yang memiliki energi tinggi. Dia tidak menjatuhkan orang, malah ngangkat. Keren lu Bu Endang, coba deh Bu Endang ini jadiin usaha Bu, misalnya di sini ya, Bu usahanya gini, Ibu ikut ini ya gitu, Ibu ikut komunitas pengusaha Bu, nanti di situ ada pelatihan ini gitu. Jadi suka memotivasi orang. Itu tandanya dia memiliki energi tinggi dan dia ingin semua orang juga tinggi, bertumbuh seperti dirinya yang selalu ingin bertumbuh gitu ya. Nah, bergaullah dengan orang-orang yang seperti itu sehingga kita pun menjadi orang selalu tumbuh ya. Beda kan kalau yang tadi ini kita ketemu dia langsung yang tadi udah seger udah ini tiba-tiba melehoy ya, lewat lagi dijatuhin sama dia, baru cerita mau bikin donat, mau usaha donat sama dia, donat udah banyak yang jualan donat nggak laku loh gitu. Langsung melehoy kita. Nah, pasti ada orang seperti itu. Maka disitulah kita harus bisa energinya bawah nih. Ketemu dia kita direndahin, punya dulu direndahin. Tinggalkan. Fa'arid anil jahilin. Gak apa-apa kita meninggalkan orang-orang yang dia itu kalau ketemu bikin kita luka, yang ketemu bikin kita turun, down, itu kata ini boleh kita fa'arid anil jahilin, menjauhlah engkau dengan orang-orang jahil yang kayak gitu tuh. Bukan berarti memutuskan silaturahim, tapi jaga jarak. Say hello aja, Bu, gitu. Jangan deket-deket. Karena kalau deket energi negatif dia akan nular ke kita. Tuh ya Bu ya. Jadi dalam Islam kita disuruh pilih-pilih teman. Bukan milih berdasarkan materi ya. Nah, lebih energi ya, lebih kepada value-nya. Wah, value-nya bagus nih. Ya, value-nya tinggi. Orang yang seperti itu yang kita temenin sehingga kita ketularan. Oke ya Bu ya. Maka dalam Islam disuruh bergaul dengan orang-orang yang soleh supaya energi positif mereka menular ke kita. Yang keenam, apa bentuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Ini lebih konkretnya. Ya, kalau mau ketemu orang-orang yang soleh, orang-orang yang vibes-nya positif, hadirlah ke majelis taklim. Salah satunya Ibu ya, banyak majelis kebaikan, seminar parenting, seminar segala macam ya, seminar bisnis, seminar itu adalah tempat-tempat di mana energi positif kita dapatkan. Ya, boleh kita datang ke seminar bisnis, datang ke seminar parenting, seminar macam-macam ya. Nah, salah satunya di sini, kalau kita ingin menemukan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang mempunyai energi positif, hadirlah ke majelis ilmu. Bukan hanya majelis taklim ya, tadi majelis-majelis banyak ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ajma'a qaumun min baitillah fi baitillah." Tidaklah sekelompok manusia berkumpul ya di rumah Allah, fi baitillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di Baitullah, di rumah Allah. Jadi Baitullah, masjid ini Baitullah, Bu. Ya, di Baitullah. Kemudian apa? Yatlunal kitab. Membaca kitab Allah. Yatlunal kitab Allah. Ngumpul ngapain? Baca Al-Qur'an ya. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka ya. Ada yang mengajarkan tahsinnya ya. Ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mengajarkan tafsirnya. Wa yatadarasuna bainahum ya. Dan saling ya mengajarkan, tadarus itu dars ya, pelajaran, saling mengajarkan ya. Nah, kemudian illa nazalat alaihim, kecuali turun di antara malaikat as-sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Kita kalau lagi ada di taklim-taklim tuh jiwa kita tenang. Kayaknya gitu ya. Ibaratnya pohon kering disiram air seger gitu ya, jiwa kita ya. Ngerasain gitu nggak Bu? Ya kan? Nah, merasakan segar gitu. Nah, Umi juga termasuk orang yang senang mendengarkan ilmu ya. Datang ke majelis ilmu kepada ya Umi kan tingkat atas Umi adalah kiai-kiai gitu ya. Ini dengerin itu nikmat banget ya.
belajar lagi kita. Nah, kemudian yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihimus sakinah. Ya, diturunkan sakinah. Wa ghasiyathumur rahmah, dan Allah berikan, curahkan rahmat. Sakinah, ketenangan, rahmat. Wa haffafhumul malaikah, dan malaikat itu menaungi ya dengan sayap-sayapnya. Menaungi ya. Jadi teduh, jadi enak, perasaannya nyaman ya. Wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah, dan Allah mengingat-ingat kita ya dalam kelompok yang lebih keren lagi, lebih mulia lagi. Hari ini kita melingkar mengingat Allah. Saat sekarang Allah di arsy-Nya sedang melingkar bersama para malaikat mengingat kita semua. Allahu Akbar ya. Jadi kalau kita cinta Allah tidak pernah bertepuk sebelah. Man zakaroni binafsi zakartuhu binafsi. Barang siapa yang mengingat aku dengan kesendirian. Kapan itu? Saat tahajud. Kita mengingat Allah dengan kesendirian kita, maka bayangkan Ibu, pada saat yang sama Allah di arsy mengingat kita dengan kesendiriannya. Spesial gak Bu? Spesial banget. Merinding ya Bu ya? Allahu Akbar. Saya ulangi ya. Pada saat kita man zakarallahu binafsi zakarallahu binafsi. Barang siapa yang mengingat Allah dengan kesendiriannya, maka saat yang sama Allah sedang mengingat kita dalam kesendiriannya. Wa man zakara, barang siapa yang mengingat Allah dengan berjamaah seperti ini, berkelompok, maka saat yang sama Allah saat ini sedang mengingat kita dalam kelompok yang lebih mulia lagi, yaitu para malaikat. Insya Allah, luar biasa. Nah, inilah proses di mana kita mengupayakan diri kita supaya senantiasa mensucikan diri kita. Tadi 6 hal ya yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Udah ayat berapa? Waman qad aflaha man zaka wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi sungguh rugi orang yang mengotorinya. Tadi Umi bilang, enggak kita kotorin aja hati bisa kok kotor. Ya, hati kita enggak kita kotorin dengan maksiat. Ya. Tidak kita kotorin dengan dengki, tidak kita kotorin dengan hasad, tidak kita kotorin dengan iri, ya, tidak kita kotorin dengan sombong, itu aja bisa kok kotor kalau nggak dibersihin. Karena manusia itu kan tadi ada potensi fujurnya. Tiba-tiba nggak niat sih, tapi orang lewat, tuh orang pakai baju kagak matching. Terlintas, astagfirullahaladzim gitu ya. Tiba-tiba lihat orang jalan rendeng, yang satu tinggi, yang satu gendut. Lah tuh orang kayak angka 10. Kan ada orang yang begitu. Ya, artinya nggak niat aja terlintas. ya, nggak lihat aja terlintas. Ya, melihat orang pakai jilbabnya, anting-antingnya dikeluarin, kita komen, ya, pengen banget itu anting dilihat sampai dikeluarin gitu ya. Atau ada orang pakai jilbab tapi kalungnya dikeluar gitu ya. Komen lah kita, atau di hati ngerentes, astagfirullah. Itu tidak kita niatkan Bu. Itu aja ada kotoran-kotoran. Apalagi sengaja mengotorinya. Nah, kotoran yang paling dahsyat adalah syirik. Kebalikan yang ini ya. Kebalikannya syirik. Nah, itu paling harus kita jauhkan. Ya, syirik, menduakan Allah. Ya, menduakan Allah yang paling asyirkul asghar, iyakum anil syirkil asghar. Hati-hatilah kalian terhadap syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Yaitu ar-riya. Pengen dipuji. Nah, itu ya. Jadi jauh itu kotoran-kotoran hati, ya. Jadi sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kadzabat Samud bitaghwaha. Ini Allah menyontohkan siapa tuh kaum yang orang yang mengotorkan hatinya, yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ya, kita cerita Nabi Saleh itu dapat mukjizat berupa unta yang keluar dari bukit batu-batu. Nah, kemudian untuk menunjukkan kehebatan Nabi
soleh di antara umatnya. Tapi justru umatnya itu disuruh jaga unta ini, dikasih jadwal yang ngasih rumput siapa, ngasih minum siapa gitu. Justru ada sekelompok orang yang membangkang, menyengajakan untanya malah disembelih, padahal disuruh dirawat. Akhirnya Allah ya hukum mereka dengan azab, ya. Allah hukum mereka dengan azab sehingga mereka rata dengan tanah, ya. Ya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah ya Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina dari Allah ini dengan minumnya. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka atas dosanya dan diratakan dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Siapa orang yang mengotori jiwa? Pertama, orang yang mengotori jiwa adalah orang yang ingkar terhadap agama Islam. Ingkar terhadap syariat. Bahkan melecehkan. Ya kan melecehkan. Disuruh dijaga untanya, kasih minum, kasih makan, justru malah dipotong. Ya. Ini adalah gambaran manusia-manusia yang mengotori jiwanya dengan pelecehan terhadap agama. Hari ini banyak orang yang melecehkan agama Islam. Nah, itulah orang yang celaka. Dia mengotori dirinya dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan mengabaikan ajaran agama, bahkan menantang gitu ya. Menantang agama. Sekarang banyak orang-orang yang menantang. Nah, itulah orang yang celaka. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini. Orang yang kalau emang LGBT ini datengin azab. Ada udah yang ngomong kayak gitu. Ya, nauzubillah. Atau menantang dengan omongan-omongannya. Nah, ini ya jauhkan. Karena orang yang seperti inilah yang mengotori jiwanya, sengaja mengotori jiwanya dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan pelanggaran terhadap hukum agama, ya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ini dan Allah kemudian mencontohkan umat yaitu kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang senantiasa mengupayakan membersihkan jiwa kita. Ya Bu ya, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, kita istiqomah ya bersama orang-orang teman-teman yang soleh ya, selalu disibukkan dengan amal kebaikan ya, selalu memohon berdoa kepada Allah, merendahkan hati kita kepada Allah dan muhasabah terus ya, muhasabah gitu ya. Oh mungkin ada sifat saya yang agak sombong sehingga teman-teman enggak suka sama saya. Oh mungkin saya agak koret, agak kikir gitu ya. Ya yang kayak gitu-gitu. Waduh, berarti belajar untuk lebih mudah memberi gitu ya. Nah, itu saja dari Umi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan pencerahan bagi hati, pikiran kita dan kita bisa mengupayakan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensucikan jiwa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li walakum walisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 10 seperempat ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.